Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para salikin, jamaah, hadirin sekalian yang di pondok maupun yang sedang di online, mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa memanjatkan sholawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para jamaah rahimahullah, jamaah Haji Qalbu di bulan suci Ramadan, hari ini kita melanjutkan larangan yang kelima menyangkut kita harus menghindari tidak memuji diri sendiri. Dan kita sudah memulai beberapa paragraf, maka kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif fi kitab wa nahlu bima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. Wa qila li ba'dil hukama, dan dikatakan oleh beberapa ahli hikmah. Siapa ahli hikmah itu? Al-wadi'ina syai' fi mahalli wa humul awliya'us sholihun. Ahli hikmah di sini adalah mereka yang mempunyai tempat yang mulia di sisi Allah. Wa humul awliya, biasanya beliau adalah para wali, as-sholihun, yang soleh. Karena itu kita harus mengikuti beliau-beliau itu. Beliau itulah yang mengobati secara ritual spiritual kita. Karena itu disebutkan ahli hikmah adalah al-muradu bil hukami unal atiba, bukan ahli yang mengobati secara fisikly, ya. Bal al-muradu bihim atibaul qulub, yaitu orang yang bisa mengajak, menyembuhkan dari sisi kulubnya, batiniahnya, spiritualnya. Nah, ini penting. Justru itu yang perlu kita hindari, kita ikuti, daripada kita melakukan memuji diri sendiri. Lebih baik mengikuti memuji para min auliya. Apakah ada sekarang ini ada auliya? Ada. Karena auliya itu ada yang disebut dengan auliya sahibul zaman, wali yang menungguin zaman ini. Apa? Ya, ada wali kutub, wali abdal, wali hawariyun, dan banyak sekali yang jumlahnya lebih dari 100 sebetulnya wali di dalam satu momen yang tugasnya masing-masing. Khususnya ada namanya wali kutub, yaitu seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Muhammad Bauddin Naqsyabandi, di zamannya adalah wali kutub. Di Indonesia pernah ada wali kutub, tapi saya tidak berani menyatakan di forum ini, ya, nanti ya akan berbondong-bondong ke makamnya nanti. Selanjutnya Bapak-Ibu sekalian, masjidul qabih, apa kebenaran yang buruk itu? Benar yang buruk adalah sana'ul mar'i al nafsi, memuji diri sendiri meskipun kita benar, tidak boleh. Ini adalah bagian larangan
untuk orang memuji diri sendiri. Wa huwa min alamati kauni mahjubun anillahi ta'ala, tanda-tanda orang yang ujub itu biasanya mahjuban, terhalang, ya, keberadaan dirinya itu anillahi ta'ala, dari Allah Ta'ala, karena dia ujub. Karena kalau sudah ujub, satu tingkat riya, satu tingkat lagi takabur. Takabur itu selendangnya Allah kemudian dia pakai. Karena itu ada hijab yang menghalangi kedekatan diri pada Allah, sehingga doa-doanya juga tidak bisa langsung diterima. Ada mahjub. Kama naqalahu Syarbini anil Qusairi, seperti yang disampaikan oleh Imam Syarbini dan Imam Qusairi. Fa iyyaka an tata'awwada kadzalik. Karena itu kita semua hati-hatilah, an ta'awwada dzalik, kamu membiasakan diri untuk ujub. Ujub itu macamnya banyak, baik dari sisi fisik, ya, pakaian kalau nggak bagus tidak percaya diri karena dia ingin mengatakan saya yang paling, gitu kan. Pakaian saya lebih bagus, make up saya mereknya lebih bagus, sepatu saya yang paling bagus, sehingga dia itu ujub. Karena itu kita harus hati-hati, sampai perkataan, sampai dengan tindakan-tindakan seseorang di hadapan orang banyak, itu banyak macamnya. Walam anna dzalika yang kusumin qatrika indan nas wa yujibu maktaka indallahi ta'ala. Walam anna dzalika, ketahuilah bahwa kalau kamu ujub memuji diri sendiri, yang kusumin qatrik, dapat mengurangi derajatmu, aiki matika, ya, harga diri kita, indanas, di hadapan manusia, yujibu maktalaka, dan itu sebuah menyebabkan dirimu di maktaka, dibenci, ya, indallah ta'ala, oleh Allah Ta'ala. Bapak-Ibu sekalian, kalau orang sombong, ujub, kita dengar saja kan kering, ya, dodo itu rasanya, oh pasti orang ini kan, gitu kan, karena dia dikit-dikit ujub, dikit-dikit pamer apa saja dipamerkan. Nah, orang menjadi risih karena perbuatan itu, apalagi dia aibu doka indau ta'ala, Allah akan tidak suka, akan marah kepada mereka itu. Fa idza arata an tarifa an sana'aka 'ala nafsik, apabila kamu ingin mengetahui bahwa sanjungan kepada dirimu itu sendiri, la yajidu fi qadri 'inda ghairik, tidak menambah derajatmu di sisi yang lainnya, bal yang khusu indahu, bahkan dapat mengurangi di sisinya. Jadi kita semakin ujub, semakin orang tidak suka di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, caranya kalau mau lihat itu apa? Fangdur ila akronik idza asnau ala anfusim bil fadli inda ghairihim wal jahin, ya. Maka lihatlah kepada rekanmu, ya, artinya lihat teman, wahum ahlu zamanin, di satu zaman, idza anwanu ala anfusim, kalau ada orang di antara kita memuji-muji diri sendiri, ya, bil fadli, dengan keutamaan-keutamaannya, ya, wal jahin, dan kehormatannya, disitulah kaifa yastakruhu qalbuka alaihim wa yastaqluhu tab'uka. Maka bagaimana rasanya kamu tidak disukai ketika kamu tidak menyukai kalau ada orang lain ujub, sedangkan engkau juga akan ujub, maka sikap Anda juga tidak disukai juga oleh orang lain, atau sebaliknya. Jadi kalau lihat
kita mandang orang lain aja. Kalau suka ujub ya, kalau saya ujub pasti orang nggak suka, gitu loh. Caranya seperti itu. Nah untuk itu qalbuka alhim wa yastashkiluhu tabuka, oleh hatimu oleh mereka, maka watakmu juga akan tastak wa yastashkiluhu, kamu juga keberatan dengan cara orang melihat orang yang selalu ujub. Maka begitu kita ujub, orang lain juga keberatan, tidak suka. Wa kaifa tadummuhum alaih, dan bagaimana kamu mencela mereka atasnya, ya, idza faroktahum, ketika kamu juga berpisah dengan mereka, min dalikal majlis, maka setelah majlisnya selesai, orang mengatakan, orang itu tadi apa sih yang dibicarakan? Orang kok yang dibicarakan dirinya sendiri terus, tidak pernah membicarakan orang lain. Ada loh orang seperti ini, maunya ingin menjadi star, harus menjadi bintang di satu forum, dia harus lebih, dia harus yang terbaik karena dia merasa dirinya yang ujub itu. Wa idza kanal amru kadzalik, dan apabila keadaan masalah seperti itu, fa'lam annahum aidzan fi khali tazkiyatikan nafsak, maka ketahuilah bahwa mereka juga di saat kamu memuji dirimu sendiri, apa? Yadumunaka fi qulubin najiran, maka mereka mencelamu saat sudah tidak ketemu dengan kita. Bicarakan lagi karena nggak suka dengan ujub-ujub kita tadi. Ay hadiron, saat semuanya majelis itu selesai. Sedih ya kalau orang sudah nggak dipercaya, orang tidak dihormati orang karena sering ujub. Memang ketika orang ujub nggak enak kan, mau nyelatu, berhenti kamu jangan ujub, kan nggak enak, biarin aja kan gitu loh. Nanti tengkar malahan ya, bene tapno wae. Kata Gus Dur, gitu aja kok repot. Allahu yarham. Wa sayudhiruna bi alsinatihim idza faroktahum, dan mereka kelak akan menampakkan atas dirimu, ya, bi alsinatihim, dengan lidah-lidahnya, idza faroktahum, ketika sudah berpisah kepada mereka, ya, jadi bahan perbincangan. Fa innal mu'minuna mir'atul mu'minin, karena sesungguhnya mukmin satu dengan mukmin yang lain itu sama cerminnya, saling menjadi cermin. Jadi kalau saya bercermin orang lain senang dengan ahlu dzikir, maka kalau saya dzikir, saya mungkin disenangi orang lain. Kalau saya tidak suka ada orang yang ujub, takabur, maka ketika saya takabur, ujub, orang lain juga nggak suka kita. Ini maksudnya fa innal mu'mina mir'atul mu'mini, sesama mukmin itu adalah saling menjadi cermin. Fayara min uyubi ghairi uyubi nafsih, maka ia dapat melihat aib-aib orang lain dan aib-aib diri sendiri. Li'anna tiba'a mutaqaribatun fit tiba'il hawa, karena sesungguhnya watak, ya, tidak sama, wataknya itu tidak jauh antara manusia satu dengan manusia yang lain, karena memang mempunyai hawa, mempunyai nafsu. Wa nahika bihadza ta'diyan, dan cukuplah bagimu dengan hal ini suatu pelajaran sebagai ta'diyan, ta'diban, sebagai tata krama di dalam muasyarah kita sesama manusia. Falau tarokan nas kuluma yakrohuna min ghairihim, maka seandainya manusia seluruhnya tidak menyukai selain dari mereka, lastakhnuna anil mu'adib, pastilah mereka tidak perlu untuk menjadi mu'adib, seorang pendidik. Artinya begini, tapi manusia kan punya nafsu. Dikandani itu ngerti ya? Kandani itu Jawa.
dibilangin bukan bahasa Indonesia ya. Ya, dikasih tahu, bojok ngono, nggak bisa. Memang wataknya orang takabur. Nah, karena manusia itu punya hawa nafsu tadi, dibilangi istilahnya orangnya apa? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ngowos, bablas anginnya itu ya. Karena itu kalau itu bisa dikandani, dibilangin, tentu tidak ada pendidik. Karena manusia itu ada nafsu, perlu dididik, kira-kira kan gitu. Nah, didiknya tadi ahlul hikmah. Untuk dandani hati itu ya zikir. Fas'alu dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak mengetahui, tanyalah kepada orang yang ahli zikir. Itu untuk membersihkan jiwa kita biar penyakit 3 itu, ujub, riya, takabur itu hilang. Nah, cari guru. Lah gurunya itu yang ahli hikmah, ahli spiritual, ilmu rohaniyah, ya, suluk, mursyid, syekh, guru, kira-kira kan seperti itu. Wal madmumun ayyadhkuru lil iftikhari wal idhari irtiqa'al wat tamayyuji alal aqrabi wasbihi dzalik. Adapun orang yang tercela yaitu orang yang menuturkan kebanggaannya, memperlihatkan keluhurannya, ya, dan keistimewaan atas rekan-rekannya dan hal yang serupa. Wasbihi dzalik. Saya ini anaknya mbah-mbah saya dulu itu dulu punya apa ya, tanahnya mbak bisa dihitung dari pal satu pal berikutnya, kemana-mana naik kuda mbahnya. Kita jalan kaki gitu kok masih ujub. Jangan. Masih banyak loh orang itu yang saya adalah di darah saya mengalir. Ya pasti loh, darah nggak mengalir ya pasti mengalir. Kalau nggak mengalir kan wafat itu loh. Nggak usah gitu-gitulah. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah tidak melihat nasab. Nasab itu memang kita dilahirkan, tapi tidak untuk dibanggakan. Tapi kebanggaan di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Karena itu disebutkan al-ulama'u warasatul anbiya, bukan an-nasabu warasatul anbiya. Bukan nasab yang menjadi pewaris nabi itu, tapi adalah al-ulama, al-alim, al-alamah, dan dia yang membimbing umat. Saya lanjutkan Bapak sekalian, wa qala mu'allif wa dzalika bi ayyakuna amiran bi ma'rufin, dan hal itu seumpama ia sebagai orang yang memerintahkan kebajikan, au nahiyan, atau dia melarang anil mungkar, an nasihan, yaitu memberikan nasihat, au musyiron, yaitu mereka yang memberi petuah, bimaslahatin, dengan memberi kemaslahatan. Itu pentingnya di sini, cari orang yang bisa memberikan kemaslahatan ini. Nasihat, ngajak zikir, dekatkan diri pada Allah. Au mu'alliman, orang yang mu'alim, pengajar. Au mu'addiban, pendidik. Au wa'idhan, orang yang memberi nasihat. Au mudzakiran, atau itu semua orang yang bisa memberikan pengingat. Au muslihan, atau bainal snaini, atau orang yang membuat islah bainan nas. Kalau sudah konflik maka kita rukunkan ayat fa'an nafsi sarran au nahwa dzalik, dan menolak kejahatan atas dirinya atau hal semacam itu. Itu yang kita cari. Jadi bukan ujub. Wa'timatu mayakuru, dan bersandar kepada apa yang diucapkannya itu
hadzal kalamul ladzi aquluhu la tajiduna inda ghairi, ucapan yang saya mengucapkan tidak dapat kalian jumpai di sini selain saya, jangan bicara itu. Kalau tidak saya, ya, kamu nggak sukses. Yang nunjukkan itu kamu menangkan saya. Coba perhatikan perkataan saya. Wah, banyak ya seperti ini ya. Fatafitu bi anna wadalik, maka kalian peliharalah dengannya semacam itu. Jadi jangan pernah ujub, intinya itu. Dan jangan, gini loh Bapak Ibu sekalian, orang memberi itu sebaiknya tangan kanan yang mengelungkan, ngelung ya, orang Jawa mengelung ya, memberikan, tangan kiri tidak tahu. Kita pernah bantu orang, saya tidak pernah ingat saya pernah bantu siapa, gitu. Dan tidak usah diingat-ingat kalau membantu orang, nanti jadi ujub. Wah itu kader saya loh, dulu yang jadi presiden, jadi menteri. Dianya di kampung yang paling ujung. Nggak pernah, nggak perlu. Itu semua Allah yang sudah membagikan. Ya, jadi kita nggak usah mengungkit apa yang telah kita berikan, yang telah kita bantu kepada orang lain. Yang keenam sekarang, itu yang kelima. Yang keenam, as-sadis, ya, minas samani, dari 8 yang dilarang lisan kita apa? Al-la'nun, melaknat. Al-ib'adu an rahmatillah, yang menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Fa iyyaka, maka engkau harus hati-hati, antal ana syai'an mimma khalaqallahu ta'ala min khayyawanin aw ta'amin aw insanin bi'ainih. Kamu melaknat suatu dari apa yang telah diciptakan oleh Allah berupa hewan, makanan, manusia kepada zat pribadinya, itu tidak boleh. Melaknat itu tidak boleh. Walau kafirun kauqalik, meskipun orang kafir juga tidak boleh kita doakan, kita laknat. Ya. Misalkan si A laknatullah. Kalau memang orangnya berandal, enggak usah dilaknat. Siapa tahu dia sadar, insaf. Ujungnya menjadi orang yang korik setelah jadi korak, gitu kan? Ya. Di sini disebutkan laknatul bahwa Yahudiyun masalan, dia agama lain juga nggak boleh dilaknat. Fadzalika khatarun li anna rubbama yuslim, maka hal itu sangat berbahaya karena sesungguhnya bisa jadi dia masuk Islam. Fa yamutu muqarraban indahu ta'ala, dan di ujungnya dia adalah orang yang takorup pada Allah, lebih dekat daripada orang yang menghujat. Karena itu ammal la'nul biwasfil a'ami fayajru qawli la'natul dzalimin la'natul kafirin, itu boleh. Kalau nggak nyebut subjek boleh. Tapi kalau menjadi entitas, laknatul dzalimin, ya Allah semoga engkau laknat kaum dolim itu, yang menjadikan rakyat sengsara, yang menjadikan rakyat Palestina sengsara, itu boleh. Tapi jangan sebut nama. Ya. Laknatullahul kafirin, para orang kafir itu laknat ya Allah, boleh. Tapi nggak usah nyebut nama seseorang. La'anallahu Yahudi wa Nasara juga nggak boleh. Ya. La'anal mufasikin itu baru boleh. Ya Allah, laknatlah orang yang fasik, orang yang bikin maksiat di mana-mana. Kemarin itu ditemukan sejenis narkotika baru di Bogor, jumlahnya 1,1 ton. Ya, baru ketahuan. Ya, dia awas yang beli tengwe ya. Ya, ini tengwe, ngelinteng dewe ya. Tembakau ya. Itu ternyata ada zat yang disisipkan dari situ, dan orang belinya yang gini-gini sekarang.
itu ada zat itu ditemukan 1,1 ton di Bogor. Hati-hati ya, yang kok enak murah tapi fly gini, awas bahaya ya, jangan. Begitulah Bapak Ibu sekalian, kalau nyebut orang jangan, tapi kalau komunitas fasik, kafirun, fasikun, ya, munafikun boleh ya. Sedikit lagi, wala taqta bisahadatik ala ahadin mi ahlil qiblah wa bisyrikin au kufrin au nifakin, dan jangan kamu memutuskan dengan kesaksian atas seorang ahli kiblat dan kemusyrikan dan kekufuran atas kemunafikan. Tidak boleh menuduh orang kafir. Ini kan banyak kan, pemerintahnya tauhid, si A kafir, pemimpin X ya dari organisasi yang besar dikatakan karena tidak setuju dengan pandangan mereka dianggap kafir. Banyak, terutama kaum Nahdlatul Ulama itu banyak yang dikafir-kafir. Nggak boleh mengkafirkan sesama, itu boleh karena dia tidak tahu, kita tak tahu. Yang mengkafirkan, yang tahu hati orang itu adalah Allah. Fa inna dzalika amrun sya'bun jiddan, karena sesungguhnya hal itu adalah persoalan yang sangat sulit sekali. Fa inna ala syara'ir wa Allah Ta'ala, karena sesungguhnya yang mengawasi atas isi hati orang itu adalah wallahu Ta'ala. Fala tadkhulu bainal ibad, maka jangan kamu memasuki urusan abid, orang hamba, wa bainallahu Ta'ala, hubungan hamba dengan Allahnya itu. Terutama pada wali ya, kelihatannya dia orang biasa, tapi sebetulnya wali Allah. Orang itu kok compang-camping, hidup di pasar, tapi kok nggak ada bau. Nah, cirinya itu. Jadi kalau waliullah itu semua wangi, meskipun tidak pakai minyak wangi, meskipun dia di tempat-tempat kotoran, tapi karena min aulia dia tidak tahu. Jadi cirinya itu ya. Nah, salah satu. Jangan pernah, oh itu orang gila, enggak. Yang tahu Allah. Dan banyak rahasia-rahasia Allah terhadap orang-orang pilihannya ini. Yang terakhir Bapak sekalian yang saya hormati, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma syahida rajulun ala rajulin bil kufri illa ba'a bihi ahaduhuma. Tidaklah bersaksi seorang atas seorang lain dengan kekufuran, melainkan kembalikan tentang kekufuran itu kepada salah satu dari orang itu. Jadi nggak boleh, jangan-jangan balik ke kita, ya. In kana kafirun fa huwa kama qala, jikalau keadaannya sebagai orang kafir, maka hal itu sebagaimana yang ia katakan. Wa illam yakun kafiron faqad kafara bi takfirihi iyahu, maka jika ia bukan kafir, maka sungguh yang kafir yang menuduh dengan sebab pengkafirannya kepada orang, faqad kafara bi takfiri iyahu, kan orang. Urusan strategi perjuangannya beda. Kalau kita itu dengan kelembutan, amar ma'ruf bil ma'ruf. Kalau teman lain kan ada lain, amar ma'ruf bil munkar, dengan cara kasar. Nah, lebih baik kita tidak menjalankan itu. Sekalian, demikian, terima kasih kita telah mengkaji ini. Tapi sebetulnya saya akan masih banyak ya. Tapi melaknat itu salah satunya gini ya, khususnya ibu-ibu ya, satu kalimat aja, jangan pernah melaknat anak. Kadang-kala orang tua saking marah kepada anaknya itu latah. Anaknya nggak sukses betul, anaknya kumprung betul, saya sedakno. Nah, kalau orang Jawa kan, tak sedakno, nggak sukses aja. Itu anak amanah, anak nakal ya, anak ya kita didik. Kadang-kala orang tua ya, saking nggak kuatnya lihat anaknya nakal kemudian melaknat anaknya, jangan. Lebih baik sabar,
saatnya mohon pada Allah anaknya disadarkan dari sesuatu yang kurang baik. Jangan disedakno. Ngerti Pak? Sedakno deh. Ya, dilaknat. Jangan sampai, terutama ibu-ibu, apalagi ibu kalau sudah berucap, bersabda, melaknat itu betulan kalau ibu-ibu ya. Jangan sampai. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Akhirul kalam. Alhamdulillah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.